Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan waktu sejenak untuk menambah pengetahuan, untuk memantapkan keimanan kita, keislaman kita, dan wabil khusus adalah tentang penguatan hati kalbu kita, karena hati itulah yang nanti akan menjadi yang dimintai dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik itu ibarat adalah pasukan, yang hati adalah komandan yang menggerakkannya. Kita akan membaca kitab Al-Hikam, dan kali ini satu kut atau kata mutiara, kata hikmah akan saya sampaikan kepada jamaah sekalian kaitannya dengan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhalatukal a'mal ala wujudil faraq min ru'unatin nufus. Bersantai rianya kita, tidak berbuat atau menunggu-nunggu kesempatan, sementara kesempatan itu ada setiap waktu, setiap saat. Jika itu yang kita lakukan, bersantai ria, maka itu tanda-tandanya kebodohan. Saya ulang lagi. Bersantai ria, tidak beramal, tidak berbuat, padahal kesempatan waktu luang itu ada. Jika itu ada pada kita, maka kita disebut sebagai ahmak, orang yang bodoh. Jamaah sekalian dirahmati Allah, musannaf penulis kitab ini menyebutkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna min alamatil aqli, ketahuilah bahwa sesungguhnya tanda-tanda akal at-tajafi andaril ghurur, yaitu menjauhkan diri dari tertipu. Wal ibana ila daril khulud, tertipu urusan kesenangan semata. Wal inabah ila daril khulud, dan kembali menyiapkan diri untuk negeri yang kekal. Wat tazawud li suknal kubur, dan memperbanyak bekal untuk suatu saat kita akan tinggal di kuburan. Wa ta'ahud liyaumin nusur, dan bersiap-siap di hari pada saatnya dibangkitkan. Kesempatan itu kita yang menciptakan. Kalau kita tidak berbuat, tidak melangkah, maka kesempatan itu tidak ada. Maka orang yang diberikan kekuatan, kemampuan sehat badan, sehat jasmani, tapi kesehatan tidak dipakai untuk beramal, tidak dipakai untuk berbuat, semata-mata ingin nunggu kesempatan,
pada saatnya nanti saya akan berbuat, nanti saya akan berbuat, besok saya akan berbuat, padahal sesungguhnya kita yang membuat kesempatan itu. Nah, ketika kita abai, tidak berbuat, sementara kesempatan itu selalu ada, itulah kebodohan hidup. Maka Rasul menyatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memberdayakan dirinya wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk pada saatnya nanti akan mati. Artinya ketika kita sekarang ini masih ada kesempatan, berbuatlah, beramallah, hitung-hitung, kamu masih punya kesempatan, badanmu sehat, akalmu masih sehat. Jangan abaikan, hitung-hitung dirimu. Maksudnya muhasabah itu adalah saya sehat. Lalu saya pakai untuk apa kesehatan itu? Saya mampu berbuat, tetapi saya tidak berbuat, itu namanya muhasabah. Nah, orang yang muhasabah melihat dirinya ada kemampuan, lalu digunakan kemampuan itu, ada kebisaan, dilakukan kebisaan itu untuk menciptakan apa? Dan selalu yang dilakukan itu berorientasi. Orientasinya adalah ibadah, dan ibadah itu dunia memang dapat, dunia dibalas oleh Allah, tetapi terpenting lebih dari itu, di sana nanti ketika kita sudah mati, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan fisiknya, kemampuannya untuk beramal. Orientasinya adalah sesudah kematian nanti. Wal ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh adalah orang yang mengikutkan hawa nafsunya, tetapi berharap, tetapi berkeinginan akan memperoleh sesuatu yang di akhirat sana nanti akan menyelamatkan kita. Itu adalah orang bodoh. Angan-angan saja, padahal kesempatan tidak dilakukan. Tidak apa-apa, nanti yang penting di sana, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu namanya al-ahmak. Maka jamaah sekalian, kesempatan yang ada ini menurut para ulama harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Qala Ibrahim alaihissalam, wa alal aqli ma lam yakun maghluban ala aqlihi aw takuna lahu sa'atun. Orang yang berakal itu adalah orang yang memanfaatkan waktu-waktunya untuk dibagi-bagi. Setiap bagian, setiap saat itu ada manfaatnya. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Kita harus bagi waktu. Ada bagian tertentu, saat itu kita gunakan untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat ini. Ada kesempatan, ada waktu yang kita gunakan khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Kita harus alokasi waktu untuk bermuhasabah, mencoba, bercermin, melihat diri, bercermin, melihat siapa diri kita ini. Kita diberi apa, lalu untuk apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu muhasabah. Jadi ada kesempatan waktu untuk munajat kepada Allah, ada waktu untuk melihat diri, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya
kita infakkan untuk masyarakat, untuk orang lain, kekurangannya kita tambal, kita cari untuk menyempurnakan diri itu. Jadi setiap orang itu punya potensi, punya kekurangan dan punya kelebihan. Kekurangannya di mana? Kita cari kekurangannya. Kita tambal kekurangannya. Yang kita punya kelebihan, manfaatkan untuk orang lain. Wa 'alal aqili ayyakuna dha'inan illa li salasin. Tazawudun lima'at aw marammatun lima'ash aw laddatun min ghairi muharramin. Kita harus pandai membagi waktu. Ada waktu untuk mencari bekal di akhirat, ada waktu untuk menyenangkan diri, istirahat, ada waktu untuk mencari kelezatan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, wa 'alal akili ayyakuna basiran bi zamanihi. Orang yang punya akal itu harus tahu masanya. Sekarang ini kita harus tahu situasinya. Orang yang cerdas harus tahu situasi yang terjadi saat ini. Fi zamani. Muqbilan ala sya'nihi. Orang yang cerdas menghadapkan wajah, menyongsong masa depan. Masa depan saya itu seperti apa? Itu orang yang cerdas. Hafidhan lilisanihi, menjaga lisannya. Wa qalla kalamu, lisan dijaga, jangan sampai asal bicara. Jamaah sekalian, lisan inilah yang paling berbahaya. Mungkin sekarang lisan sudah agak sedikit dan diganti dengan jempol tangan. Ini yang membahayakan. Jadi terjadinya kekacauan itu dimulai dari pikiran yang kotor, kemudian pikiran yang kotor dituangkan dalam tulisan dan dituangkan dengan ucapan yang banyak tersebar di media sosial, dan itulah yang kita sebut namanya hoax. Kenapa hoax itu diterima? Karena orang-orang yang bikin hoax itu mengambil hati ketika seseorang mengalami situasi yang tidak menguntungkan, lalu dimunculkan hoax, dan hoax itu sesuai dengan emosinya, maka itu diterima, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, orang yang bisa menjaga lisannya, yang bisa memilah-milah, itulah orang yang cerdas. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kesimpulannya dari kut atau mutiara hikmah ini adalah manfaatkan waktu, jangan menunggu-nunggu kesempatan, karena kesempatan itu kita yang menciptakan. Kalau ada kemampuan, ada kebisaan, lalu kita abai tidak melakukan itu, maka kita disebut sebagai orang yang bodoh. Ini kata Al-Hikam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas itu di sini kemarin di mana ya? Bekas apa? Spanduk.